Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kalau tadi kita sudah bahas soal bengkaknya anggaran ya, ataupun kos politik yang dikeluarkan kalau pilkada dilakukan secara langsung. Tapi itu tidak serta-merta ternyata. Meskipun sistemnya diubah, pilkada dipilih oleh DPRD itu juga tidak serta-merta menekan bengkaknya kos politik itu tadi, Mas Angga. Jadi gimana? Jadi itu bukan formula yang pasti untuk menekan kos politik begitu. Yang jelas pertama biaya penyelenggaraannya, kalau itu kan yang udah pasti kan. Iya, biaya penyelenggaraan kan udah pasti gitu ya. ya. Tapi hal-hal lainnya tadi ya tergantung tadi ada instrumen lain ya, penegakan hukum gitu kan. Pengawasan juga. Apakah bisa memastikan bahwa biaya penyelenggaraan dengan biaya politik itu lebih besar yang mana gitu? Jangan-jangan lebih besar biaya politiknya atau biaya transaksi politiknya daripada biaya penyelenggaraan pemilunya atau pilkada? Ini Mbak Dana ini udah pasti? Mau pasti-pasti. Oh udah pasti. Bang Doli sebagai mantan ketua komisi 2 udah bilang lebih besar biaya transaksi politiknya. Lah iya. Dibanding biaya penyelenggara. Makanya saya bilang tadi, kalau bicara penyelenggaraan, biaya penyelenggaraan itu no issue. Karena itu tanggung jawab kita, tanggung jawab negara sebagai pilihan kita adalah pilihan negara yang demokrasi. Nah yang di persoalan itu di luar yang formal-formal itu gitu loh. Tapi itu semua kan pada ujungnya, misalnya begini, ada 1.556 pasangan calon. Masing-masing keluarkan misalnya 30 miliar. Itu rata lah ya, bupati, gubernur kita hitung rata segala macam. Ya 62 triliun sih ngocor ke bawah. Oke, ini saya kutip ya, pernyataan Pak Prabowo di acara HUT Golkar. Pak Prabowo mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk melaksanakan pilkada. Ya, jadi mari kita berpikir apakah sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Jadi itu kan mengacu ke kos penyelenggaraan kan? Iya. Kalau kalimatnya iya dong, itu kalau kalimatnya seperti itu. Iya. Jadi dalam pikirannya Pak Prabowo, jadi lebih baik kita kembali ke DPRD saja karena kos penyelenggaraan yang jumlahnya tadi sekitar 32 triliun itu sudah dihapuskan. Makanya saya katakan tidak apple to apple. Anda membandingkan sebuah hajatan besar dengan pertemuan RT, kan nggak bisa. Hajatan besar pasti biayanya lebih besar. Tetapi kalau misalnya kita anggap pemilihan langsung itu sebagai manifestasi dari demokrasi kita, demokrasi elektoral kita di tingkat lokal, maka kita harus pertahankan sebagai sebuah prinsip kan begitu, paradigma berpikir. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana kita menekan dua hal, ongkos pilkadanya yang harus dikeluarkan negara, dan yang kedua ongkos kelakuannya. Kan ongkos kelakuan ini juga harus dihitung karena kalau misalnya saya bayangkan ada yang keluar sampai 400 miliar dan lain sebagainya, bagaimana political return on investment-nya, ya kan? Pasti dia akan korup pasti, nggak mungkin nggak korup. Tahu gini Bang Refli, saya justru agak aneh kalau politik kita itu disebut berbiaya mahal ya, itu kan disampaikan semua elit. Tapi kalau kita membaca laporan-laporan para kontestan yang maju pilkada, ini kan kelihatan pura-pura miskin semua, nak. Nggak terlampau berlimpah, 20, 30 M. Nggak rasional kalau kita hitung dari billboard, dari baliho, dari bansos yang mereka lakukan. Lalu mahalnya di mana gitu loh, nak. Nah ini yang siapa yang sebenarnya tak jujur? Para kontestan kah atau elit-elit yang lain? Coba Nana tunjukkan ke saya, mana ada calon gubernur, bupati, dan wali kota yang kira-kira di atas 100 M. Atau 50 sampai 100 M. Pembiayaan tidak ada. Semua pura-pura miskin kok. Even di Jakarta yang dilaporkan dana awal, ada yang 100 juta, ada yang setengah M, ada maksimal 1 M. Lalu mahalnya di mana? Ini teriak mahal, tapi laporan keuangan soal pilkada bisa dicek di kawan-kawan KPU daerah. Itu miskin semua mereka. Ukuran untuk menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Ini ada yang tidak jujur. Ada ruang gelap yang ditutup-tutupi. Apa yang itu mahal? Jangan-jangan soal dana operasional, jangan-jangan soal mahar politik, dan itu tidak diatur dalam undang-undang. Toh kalau kita membaca undang-undang misalnya ya tentang pilkada dan pemilu, soal politik uang aja nggak ada secara definitif. Soal money politik itu kan dicantolkan dalam sejumlah larangan dalam kampanye. Mahar pun tidak diatur, bansos jelang pemilihan juga tidak diatur. Jadi brutal betul. Nah disinilah kemudian bikin aturannya. Misalnya ini haram hukumnya itu tadi soal political will, nah, lagi. Kita tinggal tunggu nih, tapi memang harus diakui, betul juga kata Bang Doli, masyarakat kita ini rada-rada matre. Nah, di tempat, karena udah terbiasa. Nah di tempat saya ini, di tempat saya itu kalau bisa memang berharap pemilu dan pilkada itu tiap tahun. Tiap hari. Supaya Jadi, karena memang kalau pemilu dan pilkada tiap tahun,
banyak calon yang tiba-tiba baik. Banyak orang yang tiba-tiba tanpa diundang bawa sembako, bawa kerudung, bawa bansos. Kalau begini ceritanya, pemilu dan pilkada tiap tahun saja Pak Adi, laporkan. Tiap bulan. Laporkan saja ke presiden. Memang masyarakat kita matre, karena selama ini memang transaksi politiknya dengan paslon, dengan partai. Sudah disuguhi ya, sudah lebih disuguhi dengan alasan-alasan logistik. Jadi ada satu hal ya, yang kadang-kadang saya merasa gelisah. Gini, ya sebentar. Jadi orang kadang-kadang mengatakan kalau kami misalnya tidak membawa macam-macam itu, gimana kami dikenal di masyarakat dan lain sebagainya. Loh, Anda kalau sudah mau menjadi wakil rakyat, mau menjadi kepala daerah, gubernur dan lain sebagainya, Anda itu harus orang yang paling jagoan di sana. Anda orang yang paling dikenal di sana. Masa kenalannya baru pada waktu kampanye kan? Iya. Nah itu yang menurut saya. Banyak kan turunnya baru setahun. Iya makanya 6 bulan sebenarnya kan orang yang punya gitu, track Bang record Refli. itulah. Karena itu makanya saya bilang kalau kampanyenya itu tidak tatap muka, tidak bertemu orang, itu mudah dan murah menurut saya. Saya pun tertarik juga ikut pilkada kalau begitu. Kalau kembali ke DPRD ya, calon independen pasti hilang. Iya. Kalau kembali ke DPRD, Tokoh-tokoh daerah sulit. bukan partai-partai yang kemarin sudah diperbaiki oleh MK, untuk bisa batas ambang untuk mencalonkan juga tidak bisa. Partai-partai yang tidak punya kursi di parlemen kan kemarin MK memungkinkan toh. Ketika balik ke DPRD nggak bisa. Artinya akan banyak betul hak-haknya akan hilang. Di daerah-daerah yang kemudian partai-partai itu tidak punya kursi, pasti tidak bisa ikut. Jadi kalau ukurannya putusan MK sekarang hari ini notice ya, maka kembali ke DPRD itu menjadi inkonstitusional. Karena MK itu sekarang basisnya bukan lagi kursi, tetapi suara, baik parlemen maupun non-parlemen. Jadi ukuran hari ini nggak boleh. Ukuran hari ini ya. Gitu. Kalau revisi undang-undang pilkada bisa Bang? Oh enggak, saya bilang ukuran hari ini yang termasuk revisi nanti. Nah, tetapi kan masalahnya MK pun suka berubah-ubah juga. Tetapi intinya adalah sampai putusan hari ini tidak boleh haram hukumnya kembali ke DPRD. Oke, jadi silakan Mas Angga. Haram hukumnya kembali ke DPRD karena itu inkonstitusional. Kalau hari ini ya. Berdasarkan putusan MK yang sekarang. Iya, artinya kan memang ada dalam tatanan konseptual dan praktek kan. Artinya kan yang dikritisi Pak Prabowo ini kan praktek yang sedang berjalan saat sekarang ini. Praktek apa nih? Dan tentunya perlu ada improvement. Ya praktek. Money politik, transaksi politik. Transaksi politik. Dan sebenarnya kan diskursus ini kan sudah pernah terjadi juga. Beliau sebagai ketua umum partai tahu ya, calon-calon kepala daerah juga melakukan karena money politik, transaksi politik, membagikan bansos. Prakteknya dan sekarang kan sudah menjadi diskursus kita malam hari ini terbuka gitu loh. Jadi ya kita nggak boleh naif juga melihat realita yang ada dan ini perlu perbaikan. Menurut saya nggak naif ya, tapi yang harusnya dipersalahkan itu bukan sistem langsungnya, tapi pengawasan. Bagaimana agar pelaksana tidak menjadi pemain, bagaimana agar pengawas tidak menjadi pemain, bagaimana agar aparatur negara yang lain tidak terlibat karena dia menerima gaji dari negara dan sebagainya. Nah, kegagalan kita mengetatkan aturan main ini, jangan kemudian kita kambing hitamkan rakyatnya, sehingga kita katakan karena pemilihan langsung boros, balik ke DPRD aja lah. Loh, dia menjadi boros karena kontrolnya nggak kuat, pengawasannya ketat, pelaksana, pelaksana jadi pemain. Gaji buruhnya kecil. Pelaksana jadi wasit jadi pemain. Wasit jadi pemain, gitu loh. Nah itu yang merusak kita kan. Baik, Bang Doli saya ingin tanya ya, selain soal kos politik yang mahal, selain soal money politik, transaksi politik, sebetulnya salah satu yang menjadi concern ketika kemudian sistemnya ini dirubah dari pilkada langsung menjadi tidak langsung atau dipilih oleh DPRD, ada kekhawatiran para masyarakat yang di daerah tersebut tidak memiliki ownership, tidak merasa terwakili oleh kepala daerah yang nanti dipilih oleh DPRD. Jadi mereka merasa bahwa tidak ada trust juga terhadap pemimpinnya di daerah tersebut. Itu sudah dipikirkan ya? Ya memang saya kira ada saja mungkin pemikiran itu oleh masyarakat kita gitu. Apalagi masyarakat itu terbiasa kan. Berapa kali mereka ikut terlibat dalam pilkada. Nah biasanya kan jangankan masyarakat, kita saja kalau misalnya sudah pernah dikasih sesuatu yang mereka merasa itu hak dan dinikmati sama mereka, kita ambil kan marah juga gitu. Nah ini juga nanti harus
Itu yang tadi saya katakan, saya nggak mau buru-buru ya. Ada kekhawatiran itu dulu ya. Mau buru-buru kita kemudian menyimpulkan harus saya bilang jangan disimplifikasi. Ketika kita bicara soal pilkada langsung ini mahal, jawabannya jadi kita jangan dari ekstrem satu ke ekstrem yang berikutnya gitu loh. Dulu kan ekstrem juga. Begitu kemarin kita mengatakan DPRD, kita langsung buru-buru. Sama dengan otonomi daerah juga, kita loncat tiba-tiba langsung ke kabupaten kota gitu loh. Nah, jadi sangat dimungkinkan ada persepsi di masyarakat seperti itu. Jadi mereka merasa lah ya ini kan magnitude atau bounded antara si masyarakat dengan pemimpinnya itu tidak ada gitu. Selain soal itu ya, yang dikhawatirkan juga peluang bagi tokoh-tokoh daerah untuk bisa maju. Ini kan ketika dipilih DPRD berarti yang dipilih orang-orang itu aja, yang dekat dengan elit, kemudian memberikan mahar politik begitu. Itu akan memupus harapan tokoh-tokoh daerah loh. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa sistem pemilu baik pemilu legislatif, pilpres, pilkada, itu nggak bisa dipisahkan dengan soal partai politik. Nah, partai politik ini kan juga harus ditata. Kita undang-undangnya udah lama sekali tahun 2011. Nggak semua partai politik kaderisasinya sekuat Golkar dan PDI Perjuangan. Nah, ya makanya justru itu kalau memang pakai logika itu sangat dimungkinkan ada orang tokoh-tokoh lain di luar partai politik untuk bisa dicalonkan oleh partai tertentu kan. Baik itu di pilkada langsung maupun di DPRD gitu. Nah, tapi apakah kemudian problem tadi soal tadi kan banyak menyalahkan elit segala macam itu ya. Ini kan juga PR buat partai politik. Gitu ya. Yang tadi saya katakan soal pelembagaan, penciptaan kultur demokrasi di partai dan segala macam gitu. Ini juga harus sama kuatnya direvisi ketika nanti sistem. Jadi kalau katakanlah sistem pemilunya sudah paling ideal, pilkadanya paling ideal. Tapi kalau nggak ditopang dengan sistem sistem partai politik yang kuat, ya itu juga jomplang juga. Oke. Dari tadi Bang Doli bilang ini bukan saklek harus berubah secara ekstrim begitu ya. Berarti dicari formulanya. Iya, yang terbaik mana? Dicari misalnya formulanya. Gini ya, contoh kan ada yang berkembang sekarang. Pilihannya ya, ada konsep tentang pemilihan kepala daerah secara asimetris. Ya, ini saya mau tanya nih ke Bang Refli. Lu sebagai Golkar sendiri mau balik ke DPRD apa kagak sih? Siapa? Golkar. Kita pokoknya kita ingin melakukan evaluasi dan perubahan sistem. Mau tapi yang mana? Tapi tidak kembali ke DPRD. 10 tahun nanti yang lalu mau. Kita lihat, kita tanya nih 1 tahun ini tanya sama rakyat. Kalau rakyat bilangnya mau dia dibalikin ke rakyat, ke DPR, ya kita mau bilang apa? Jadi ya kita sendirian lagi lah PDI Perjuangan, main terus. Oke. Belum tentu sendirian. Temenin lagi. Sama lo teman. Oke. Jadi tadi gimana pilkada asimetris itu yang sekarang lagi berkembang? Ya. Bang Refli mungkin yang menjelaskan. Salah satu alternatif opsinya. Selain kan. Jadi pilkada asimetris itu begini ya. Tidak setiap daerah itu harus sama. Ya. Karena kalau kita bicara pemilihan langsung kan memang harus ada istilahnya minimum requirement lah. Misalnya tingkat literasi. Dalam pengalaman saya di Papua, terutama Papua daerah pegunungan yang masih noken, ikat dan lain sebagainya, tidak bisa kita perlakukan pemilihan langsung. Jadi nikmati saja, berikan saja hak-hak tradisional mereka untuk memilih pemimpin misalnya. Justru ketika ditorpedo dengan cara pemilihan model nasional ini, itu memunculkan perpecahan di sana. Coba bayangkan, setiap pilkada di Papua itu bakar-bakaran, selalu begitu. Dan selalu berkonfliknya di MK. Di MK pun kita nggak jelas mana yang menang, mana yang kalah. Dan MK pun tak tahu lah dia. Sebenarnya kan dia kan pura-pura tahu aja. MK kan tidak pernah membayangkan di daerah Papua itu seperti apa. Karena mereka nggak pernah datang ke sana juga. Di daerah-daerah yang remote area seperti itu. Begitu diadakan pemungutan suara ulang, nggak jelas juga. Bahkan ada perintah MK untuk pemungutan suara ulang nggak dilaksanakan. Akhirnya karena putusan MK nggak dilaksanakan, balik lagi. Orang yang sudah menang ini, akhirnya MK tetapkan dia sebagai pemenang tanpa pemungutan suara ulangnya. Karena itu menurut saya ada beberapa daerah yang khas, ya. Tapi saya tidak mau mengatakan semuanya pasti. Ada di daerah Sumatera Utara itu selalu ribut di daerah sana. Setiap pemilu. Ada di daerah Jawa Timur sana, nggak bisa pemilihan umum langsung kayaknya. Karena nggak pernah. Di mana itu? Di Madura. Di tempat Anda. Di Papua misalnya. Nah, itu noken juga. Iya, bukan. Kita berlakukan yang namanya pemilihan yang asimetris. Tetapi
daerah yang sudah bisa pemilihan langsung, ya, itu kan kita tinggal perbaiki saja, kita lakukan purifikasi. Itu jumlahnya lebih banyak yang mana? Yang lebih bisa pemilihan langsung? Banyak pemilihan langsung. Alat ukurnya disamain, apakah kemudian kualitas pemahaman demokrasinya yang dianggap masih tidak memadai, atau karena konflik. Kalau di beberapa, sampai sekarang kalau tidak salah masih ada 3 wilayah ya, di kabupaten di Papua tuh yang datanya belum masuk. Masih ribut terus di sana. Nggak jelas begitu. Nah itu mungkin yang disebutkan bisa lewat DPRD untuk sementara waktu sambil kita tingkatkan kualitas pemahaman demokrasinya gitu loh. Jadi, tapi untuk yang kayak di Madura dan sebagainya, Madura sudah oke kok. Malah menurut saya kalau di Papua jangan melalui DPRD, justru ditunjuk pemerintah pusat. Institusi politik modern itu kadang-kadang memecah belah. Karena itu secara gradual ketika mereka makin kesini makin modern cara berpolitiknya, mungkin bisa dilakukan. Tapi di awal kita hormati saja hak tradisional mereka, bagaimana mereka ini karena nyinggung-nyinggung Madura ya. Gitu. Di Madura memang nggak ada pemilu dan pilkada. Mereka bilangnya yang ada itu pamelo. Pamelo itu artinya bagi-bagi rata. Pilkades ada tapi. Pilkades ada. Jadi bagi-bagi rata sembako logistik itu yang terjadi. Nggak di Madura, nggak di Bogor, nggak di Jawa Timur, Jawa Tengah, manapun segala macam. Rakyat itu lebih sering mengalami pemilu dibandingkan elitnya. Karena ada pilkades gitu loh. Bahwa kemudian pilkades ini punya banyak nilai kekurangan, iya. Tapi kesadaran mereka tuh datang, pilkades peredaran uangnya lebih banyak lagi tuh Bang. Enggak, itu persoalan lainnya. Tapi bahwa kemudian mereka mengikuti pemilu lebih banyak. Jadi kalau dibilang Madura, gue pikir di sana ada pilkades. Ada. Artinya proses berdemokrasi sudah mereka pelajari dari tingkat desa gitu loh. Nah, jadi ada persoalan begini. Kalau kita lihat secara realitas ya, ada daerah-daerah tertentu sulit sekali yang namanya electoral law enforcement. Jadi penegakan hukum pemilunya itu hampir tidak bisa dilakukan. Itu khas dalam setiap pemilu. Nah, karena itu menurut saya ya memang kita harus timbal balik. Bagaimana kesiapan infrastruktur? Begini. Kalau kita bicara tentang bagaimana pemilu yang bersih, jujur, dan lain sebagainya sesuai dengan konstitusi, kan kita bicara prevention dan bicara kemudian law enforcement. Dari sisi prevention, bagaimana sesungguhnya kita kemudian melakukan yang namanya voter education dan lain sebagainya. Tapi begitu ada pelanggaran, law enforcementnya jalan atau tidak? Ketika law enforcementnya nggak jalan, tidak hanya di Madura loh. Tetapi hampir di seluruh daerah di Indonesia, maka orang tidak akan jera untuk melakukan kecurangan. Yang namanya money politics, bayar mahar dan lain sebagainya, karena dia tahu di MK tidak akan juga didiskualifikasi, kalaupun ketahuan, MK akan bilang, ya ketahuan, tetapi tidak mempengaruhi hasil pemilu dan lain sebagainya. How come? Kita kan tidak pernah tahu, saya kasih uang Adi Prayitno, belum tentu dia pilih saya. Karena ada sekresi di situ, ada kerahasiaan. Nah, karena itulah menurut saya, akhirnya komitmen elit, terutama partai-partai politik yang ada di Senayan, untuk membuat sebuah sistem pemilu, sebuah perencanaan pemilu yang jauh lebih baik. Tetapi kalau boleh saya appeal, dan saya pernah appeal juga ketika Jokowi periode kedua, udahlah, partai-partai politik di Senayan itu nggak bisa bikin undang-undang pemilu. Nggak bisa. Kenapa? Anda tidak bisa membuat sebuah undang-undang pemilu yang objektif, ketika Anda punya konflik of interest di sana. Nggak bisa. Karena yang diukur adalah kepentingan partai politik masing-masing. Dan sekarang nggak imbang sudah. Baik. Nah karena itu menurut saya, cobalah les politik, diserahkan pada tim ahli, membuat konsep besarnya tentang grand design politik ke depan, ya kan? Nanti baru diserahkan konsep itu kepada DPR dan pemerintah untuk dibahas. Tim ahlinya juga titipan dari partai. Dalam membuat undangan kan dalam undangan. Dalam membuat undang-undang itu kan ada syarat naskah akademis, segala macam itu ada. Baik. Kita akan tanya nanti ke teman-teman mahasiswa yang hak bersuaranya ataupun hak memilihnya ini nanti akan dicabut ya kalau misalnya nanti kembali ke pemilihan tidak langsung. Bagaimana mereka menanggapi ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.